Dilanjutkan, ditinjau dari sisi diterima dan ditolak. Dari variasi tingkatannya ada makbul dan yang kedua ada mardud. Makbul itu artinya diterima, dibagi menjadi dua, yaitu dari variasi tingkatannya dan dari segi diamalkan atau tidaknya. Dari segi variasi tingkatannya dibagi menjadi 4, yakni sahih lidzati, sahih li ghairihi, hasan lidzati, dan hasan li ghairihi. Sahih lidzati adalah hadis-hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, yakni bersambung sanad, perawinya yang adil, tanpa syad dan tanpa ilat. Yang kedua adalah sahih li ghairihi, adalah hadis hasan yang memiliki riwayat lain dari jalur sanad yang berbeda, baik kuat atau tidaknya. Yang ketiga adalah hasan li dzatihi, adalah hadis-hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Yang keempat, hadis hasan li ghairihi, adalah hadis yang hakikatnya adalah dhaif dan memiliki jalur yang banyak, di mana sebab dhaifnya bukan karena perawinya, faidnya perawi. Yang kedua adalah dari segi diamalkannya atau tidak. Hadis ahad yang dapat diamalkan dan yang tidak dapat diamalkan. Pembagian hadis yang dapat diamalkan dan tidak dapat diamalkan membawa kita pada pembahasan tentang hadis tepat dan berbeda. Dan kedua adalah pemusnahan dan pembatalan. Hadis sahih yang mengandung dalil akan menambah kekuatan jika hadis tersebut bertentangan dengan hadis sahih yang tidak mengandung dalil. Maka hadis tersebut lebih unggul di antara dalil-dalil tersebut. Yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh kedua syekh dalam kitab sahihnya yang tidak mencapai taraf frekuensi, yaitu kepada yang mulia. Yang kedua, kepada syekh yang mengetahui hal ini untuk memajukan mereka dan membedakan antara yang benar dari keduanya. Yang ketiga adalah karena para ulama menerima kitab-kitabnya dengan penerimaannya. Kedua, terkenal, yaitu selamat dari dhaifnya rawi dan selamat dari cacat. Yang ketiga, berita-berita yang berantai dengan rawi yang dijaga agar tidak asing. Yang setelah menjelaskan tentang makbul, selanjutnya adalah mardud atau ditolak. Mardud dibagi menjadi dua, yakni sebab terputusnya sanad, dan yang kedua adalah sebab rawi yang bermasalah. Sebab terputusnya sanad ini terbagi menjadi ada 8, yakni mu'allaq, hadis yang dihilangkan oleh rawi atau lebih awal dari sanad secara berurutan. Yang kedua, mursal, hadis yang terputus di akhir sanad atau tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad tanpa perantara sahabat. Yang ketiga adalah mu'dhal, hadis yang dalam sanadnya ada 2 rawi yang gugur secara berturut-turut. Yang keempat adalah munqati', hadis yang terputus-putus sanadnya. Yang kelima adalah mudallas, hadis yang disembunyikan dari aib dalam sanadnya dan ditampakkan bagus dari luarnya. Yang keenam adalah seorang meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ditemuinya atau sejaman dengannya, namun ia tidak pernah mendengar hadis itu darinya. Yang ketujuh adalah mu'an'an, hadis yang seorang rawi mengatakan fulan dari fulan. Yang ke-8 adalah mu'nan, hadis yang seorang rawinya berkata telah menceritakan kami dari si fulan bahwa fulan berkata. Yang kedua, sebab rawi yang bermasalah. Sebab rawi yang bermasalah ini dibagi menjadi 5 secara garis besarnya. Yang pertama adalah maudhu, hadis yang dibuat-buat yang mengatasnamakan Rasulullah atau hadis palsu. Yang kedua adalah matruk, hadis yang dalam sanadnya ada rawi yang tertuduh dusta. Yang ketiga adalah mungkar, hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang banyak salahnya, banyak lalinya atau tampak melakukan kefasikan.
Yang keempat adalah mu'allal, hadis yang dohirnya selamat dari cacat namun setelah diteliti itu nampak kecacatannya. Sedangkan yang kelima adalah hadis mudhoaf. Hadis mudhoaf ini dibagi lagi menjadi mudraj, maqlub, mazid fi muttasil as-sanid, mushaf, dan syadz. Yang terakhir setelah mukhaffaf as-siqat yakni terdapat asyadz. Hadis-hadis yang diketahui bahwa dalam mudraj adalah hadis-hadis yang diketahui bahwa dalam sanad atau matannya ada tambahan atau selipan yang bukan bagian darinya, tetapi merupakan tambahan dari salah satu rawi tanpa diterangkan tentang tambahan itu. Yang kedua adalah maqlub, hadis yang terbalik baik matan ataupun sanadnya. Yang ketiga adalah mazid fi muttasil asanid, yakni tambahan rawi di sela-sela sanad yang dohir. Ya, selanjutnya adalah mutorrib, hadis yang diriwayatkan dari arah seorang rawi atau seberapa seorang rawi dengan keadaan yang berbeda-beda padahal sama kuatnya dan tidak mungkin dikuatkan salah satunya, jadi kayak sama-sama kuat gitu. Yang terakhir dari bagian mukhalaf athiqat adalah mushaf, yakni hadis yang di dalamnya terdapat kata yang berubah dan tidak sesuai dengan yang diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh, baik yang lafadznya maupun maknanya. Pembagian yang terakhir adalah asyad, lawannya mahfud, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang sikoh namun menyelisih orang yang lebih kuat darinya, baik dari sisi hafalan maupun jumlah yang meriwayatkan. Setelah dari meninjau sisi penyampaiannya, selanjutnya penjelasan dari sisi kepada siapa dinisbatkan. Kepada siapa yang dinisbatkan ini dibagi menjadi 4, yakni qudsi, marfu', mauquf, dan maqtu'. Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Yang ketiga adalah mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat namun tidak punya hukum marfu'. Sedangkan maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan di bawahnya. Keempat ini menunjukkan tingkatannya yang dari qudsi, marfu', mauquf, dan maqtu'. Dengan berakhirnya penjelasan sisi kepada